dari kelas M1. Perkenalkan, nama saya Agnes Yarita. Perkenalkan, nama saya Ira. Perkenalkan, nama saya Elena. Perkenalkan, nama saya Sandra Gita. Saksikan video kami ya. Hari ini kami duduk rapi di ruang ujian, menanti soal ujian dengan rasa campur aduk di dada. Mid semester manajemen pemasaran internasional sudah di depan mata. Pak Adi Mursalin, kami akan berusaha dengan sepenuh jiwa. Kertas soal mulai dibagikan, pena mulai bergerak, mencoba menjawab setiap soal dengan usaha dan tekad. Kami ingat pelajaran dari Bapak, strategi dan pasar global. Semua terbayang jelas dari papan tulis ke kertas ini sekarang. Oh Pak Adi Mursalin, lihatlah kami berusaha dengan sungguh hati agar hasil ujian ini bisa memuaskan, dan semoga kami bisa makan sobat Bandung Bu Yayu. Halo semuanya, hari ini kita akan bercerita tentang ekspor dan impor Indonesia dan bagaimana negara kita berperan dalam perdagangan internasional. Kita semua tahu bahwa perdagangan adalah hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi negara kita. Jadi mari kita mulai cerita ini dengan membahas tentang ekspor terlebih dahulu. Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen kopi terbaik di dunia. Kopi kita seperti kopi Gayo dari Aceh dan kopi Toraja dari Sulawesi sudah terkenal hingga ke Amerika dan Eropa. Untuk mengekspor kopi, para petani bekerja keras memanen biji kopi berkualitas tinggi. Kemudian kopi ini dikemas dan perusahaan ekspor harus memastikan dokumen seperti faktur komersial dan sertifikat kualitas siap sebelum dikirim ke pelabuhan. Dari sana kopi kita berlayar ke negara lain dan dikenal sebagai kopi yang lezat dan khas. Baiklah, sekarang saya lanjutkan. Selain kopi, salah satu komunitas terbesar yang kita ekspor adalah minyak kelapa sawit. Indonesia adalah salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Minyak digunakan di banyak produk, mulai dari makanan, kosmetik, hingga biodiesel. Namun, untuk mengekspor minyak sawit, kita harus memenuhi standar keberlanjutan yang sangat ketat, terutama dari negara-negara Eropa. Hal ini memastikan bahwa kelapa sawit itu tidak merusak lingkungan. Setelah cerita Raka, aku rasa saatnya kita menambahkan sedikit energi. Ayo kita nyanyikan bagian dari lagu Jangan Menyerah oleh Demasif. Ada manusia yang terlahir sempurna, jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapat cobaan yang berat, seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik.
tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Sekarang kita balas impor. Yuk, salah satu barang yang kita impor adalah gandum. Seperti yang kita tahu, Indonesia tidak punya iklim yang cocok untuk menanam gandum. Jadi kita mengimpor gandum dari negara-negara seperti Australia dan Kanada. Gandum ini kemudian diolah menjadi tepung dan menjadi bahan utama untuk roti kue, dan mie instan yang kita konsumsi setiap hari. Oke, setelah cerita Mira, aku akan lanjut. Barang ini yang sering diimpor adalah alat elektronik seperti laptop dan telepon genggam. Barang-barang ini kebanyakan berasal dari Jepang, Cina, atau Amerika. Impor alat elektronik ini penting untuk membantu kita mengikuti perkembangan teknologi yang cepat. Namun, untuk melakukan impor, kita perlu menguras izin impor dan menyebar bea masuk agar barang tersebut dapat diterima secara legal di Indonesia. Setelah penjelasan Fajar, ayo kita nyanyikan bagian dari lagu hidup ini, Indah Lagi. Kali ini lebih semangat. Terakhir aku akan simpulkan semua yang sudah diceritakan. Ekspor dan impor adalah dua hal yang saling melengkapi. Dengan ekspor, kita memperkenalkan produk unggulan Indonesia ke dunia seperti kopi, kelapa sawit, dan batik. Dan dengan impor kita bisa memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi sendiri di dalam negeri seperti gandum dan alat teknologi. Betul sekali Lila, dan meskipun ada banyak tantangan seperti standar kualitas dan biaya logistik, perdagangan internasional ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kita. Kerja yang sangat bagus, teman-teman. Saya sangat bangga dengan kalian. Kalian berhasil menyampaikan informasi yang sangat penting dengan cara yang menghibur, menambahkan musik, membuat semuanya terasa lebih hidup dan mudah dicerna. Terima kasih Pak Adi, kami mencoba membuat materi tentang perdagangan internasional. Ini lebih menarik. Kadang orang berpikir ini hal yang rumit, jadi kami ingin menyederhanakannya. Itu benar Tania, dan kalian berhasil. Nah, saya ingin bertanya kepada semua yang ada di sini, bagaimana menurut kalian perdagangan internasional ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Siapa yang mau berbagi? Saya mau mencoba menjawab. Pak, menurut saya, ekspor-impor ini membuat kita bisa merasakan berbagai produk yang berbeda dari seluruh dunia. Misalnya, tanpa impor, kita mungkin tidak bisa memiliki berbagai jenis buah-buahan impor seperti apel dan anggur yang biasanya berasal dari negara lain. Benar Aka, selain itu impor teknologi juga sangat berpengaruh. Bayangkan jika kita tidak mengimpor smartphone atau laptop, mungkin kita tidak akan bisa belajar dan bekerja seperti sekarang. Banyak hal yang memudahkan hidup kita berkat adanya perdagangan internasional. Betul sekali. Mira dan Raka, pelanggan perdagangan internasional bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga asal bagaimana kita terhubung dengan dunia adanya yang ingin berbagi. Saya juga ingin menambah, Pak. Saya pernah membaca bahwa dengan ekspor produk-produk lokal, kita juga semakin dikenal di luar negeri. Misalnya,
baik Indonesia sekarang sangat populer dan dipakai oleh banyak orang di berbagai negara ini, bisa menjadi kebanggaan bagi kita semua. Itu poin yang sangat bagus. Lila, ekspor tidak hanya menghasilkan devisa, tetapi juga memperkenalkan budaya dan identitas kita kepada dunia. Produk-produk seperti batik, kopi, dan rempah-rempah membawa cerita Indonesia ke pasar global. Kalian tahu, ketika kita membahas tentang ekspor dan impor, saya jadi sadar kalau dunia ini benar-benar saling terhubung. Kita punya keunggulan sendiri dan kita juga punya keunggulan yang perlu diisi oleh negara lain. Setiap negara punya perannya masing-masing. Itulah kenapa menurut saya saling memahami dan bekerja sama itu penting. Kita bisa memproduksi sesuatu yang spesial dan negara lain juga punya keahlian mereka sendiri. Itulah keindahan dan perdagangan internasional. Tepat sekali Fajar, kerja sama adalah kunci utama. Kalian semua sudah memahami bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri. Dalam perdagangan internasional, kita bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tapi juga membangun hubungan yang saling menguntungkan. Bagaimana kalau kita menutup sesi hari ini dengan sesuatu yang lebih menyenangkan lagi? Mari kita menyanyi We Are The Champions sekali lagi. Lagu ini membuat saya merasa kita semua adalah pemenang dalam belajar hari ini. Ayo, aku setuju ini adalah bentuk bangga kita karena kita sudah belajar banyak hari ini. Saya sangat bangga dengan kalian semua. Kalian telah memahami bahwa dunia ini adalah tempat yang luas namun saling terhubung. Perdagangan internasional bukan sekadar angka ataupun data, tetapi tentang bagaimana kalian saling membantu untuk tumbuh dan berkembang. Kalian adalah masa depan Indonesia yang akan membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih juga teman-teman. Ini adalah pengalaman yang luar biasa untuk kita semua. Mari kita terus belajar, bertumbuh, dan seperti kata lagu tadi, menjadi champion untuk masa depan kita. Hari ini kami semua berkumpul lagi. Sudah selesai ujian di semester kali ini. Soal demi soal kami hadapi penuh harapan. Mata kuliah manajemen pemasaran internasional di tangan. Oh Pak Adi Mursalin, dosen yang kami kagumi. Kami sudah berusaha keras, belajar tiap malam dan pagi. Kami mencatat, menghafal, dan mencoba mengerti. Semua demi nilai terbaik, demi prestasi yang kami cari. Oh Pak Adi Mursalin, dengarlah kami. Kami berharap hasil yang baik nanti, nilai terbaik dalam ujian kali ini. Dan reward makan gratis di Somai Bandung yang kami nanti. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kesan dan pesannya untuk Pak Adi. Terima kasih Pak Adi selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Kami ucapkan terima kasih banyak-banyak telah mengajar kami selama setengah semester ini. Semoga dengan pembelajaran yang telah diberikan Pak Adi kepada kami semua menjadi bermanfaat untuk kami semua dan menjadi lebih baik lagi ke depannya untuk kami semua. Terima kasih Pak Adi.